Halo teman-teman, selamat datang kembali di Migrant Journey. Di episode kali ini kita akan mendengar kisah dari seorang profesional di dunia hospitality yang sudah menjelajahi karir di berbagai negara dan kini sedang menata langkah baru dari Bali. Dari pengalaman memimpin tim di industri perhotelan internasional hingga menghadapi fase mencari peluang baru, yuk kita dengar langsung ceritanya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu yang sedang mencari arah baru dalam karir. Saya Niluh Putu Skenari, bisa dipanggil Skenari ya. Eh, Lumayan sudah lama di spa. Iya. Mungkin dari tahun 2000 ya. Bisa diceritakan awal mula bagaimana bisa bekerja di luar negeri, khususnya di dunia perhotelan ini? Awalnya interesting kerja di luar negeri itu berhubung dengan kondisi di Bali pada saat itu. Kalau tidak salah 2002 Ya, yang terjadinya insiden bom Bali. iya. Ya, ya, dari situ awalnya kita bertahan 2 tahun, pada akhirnya tidak ada pergerakan ekonomi, dan kebetulan banyak tawaran dari luar negeri. Dari situlah kita mulai em, bekerja di luar negeri. Iya, Dan karena bekerja di luar pariwisata. negeri juga Ya, ya opportunity-nya lebih menantang dan lebih menjanjikan ya iya daripada betul. di Bali Iya, sendiri ya. kondisi ekonomi dan tidak ada tamu ya, kondisi ekonominya benar-benar tidak jalan ya di situ ya waktu itu. Mm-mm. Dan Ya, kita di karena Bali kita kan bernapas terus ya. tergantung pariwisata. Iya. Karena kita harus bernapas terus ya. Oh, betul betul. Iya. Negara mana saja yang pernah ditinggali dan posisi apa saja yang dipegang, Bu Sukenaria? Pertanyaan yang sangat bagus. Dari awal saya berkarir memang ada target yang harus dicapai terus. Paling tidak mulai dari bawah lah saya di luar negeri ya. Mulai dari spa terapis, kemudian ke senior spa terapis setelah banyak mendapat feedback yang bagus, baik tertulis atau lisan dari tamu-tamu yang saya handle. Kemudian saya eh, men- meningkat lagi jenjang karirnya ke head terapis di salah satu ultra luxury private island di Seychelles. Ya. Nah, dari situlah mulai saya lebih interesting dan lebih tertantang untuk di manajemen side-nya. Oke. Dan tidak pernah juga melupakan, walaupun saya memegang di bagian manajemen, selalu berinteraksi dengan tamu, dan itu adalah kesabaran dan passion saya di Ya. dunia spa dan wellness ya. Alright. Berhubungan dengan orang lain itu memang ya sesuatu yang menarik ya. Pasti ada Ya, hal yang menarik, ada bertemu dengan tantangan juga. tamu ya. Iya. Terus apa ada tantangan apa tantangan terbesar saat pertama kali bekerja di luar negeri nih? Tantangan terbesar dari segi culture ya, culture dan kebiasaan di sana. Juga makanan yang paling utama ya. Saya harus membawa terasi kemana-mana sebelumnya. Beras adakah yang bisa dimasak jadi nasi? Pada saat itu berasnya beda jenis ya. Beras Ya. dari India itu yang panjang-panjang, beda rasanya dengan Basmati. beras dari Ya. Asia. Ya, beras Oke. dari Asia tuh bikin lapar terus. Iya, iya, iya. Lebih pulen katanya. Oke, ya betul betul. Pengen apalagi hangat-hangat ya, pasti pengennya makan gitu ya. Iya. Iya. Bagaimana pengalaman dalam memimpin tim dari berbagai latar budaya? Uh, Pertanyaan yang sangat bagus. Eh, Tantangannya ya dari mengingat dari kita dari beda culture, beda budaya, beda cara menyampaikan, dan juga body language ya. Pada akhirnya kita juga bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan standar
standar operasional yang sudah di-share. Jadi ya kita bekerja dengan baik untuk sebuah feedback yang sangat bagus dari tamu itu sangat memegang penting peranannya dan selalu mengingatkan kita bahwa kita di sana untuk bekerja dan jadi untuk saling mensupport satu sama yang lain untuk company. Teman-teman di sana dari negara mana saja itu, Mbak? Kebetulan waktu itu tim saya ada beberapa negara ya, karena kita tidak boleh meng-hire dari satu negara lebih dari 2 Mhm. orang. Jadi Oke. ada yang dari Thailand, dari Ya, Israel, ya. dari lokal, dari India juga ada, dan bahkan dari South Africa juga ada. Ya. Dari Oke. Mauritius juga ada ya. Oke, iya. Kalau It's lokalnya quite. berarti dari mana ya? Kalau lokalnya kita ngambilnya tidak untuk permanen ya, Hmm. lebih ke part time ya. Oke, iya. Karena waktu itu kita masih ada tantangan sedikit dengan lokal tentang bagaimana kita bekerja dengan luxury service ya. Oke, iya. Tapi posisi kita sebagai ekspatriat dengan posisi orang lokal di sana, di tempat bekerja, tadi negara mana ya? Di negara Di mana? Seychelles, Di Seychelles. Seychelles. Itu lebih diutamakan atau lebih diperhatikan ekspatriatnya atau lebih diutamakan lokal nih kalau di sana? Wow, this is good question. Iya. Uh, Kalau di Seychelles itu lokalnya itu selalu meminta atau mengharapkan government-nya itu selalu fair dengan ekspat dan lokal. Oke, Sementara ini mereka berjuang untuk bisa distandarkan dengan ekspat iya. Oke. dari segi wage dan juga semua benefitnya. Hmm. Karena ada kesenjangan, ekspat di sana lebih diperhatikan karena kita Oke. kerjanya lebih loyal ya, tidak Iya. hampir tidak menghitung waktu. Nah, kalau Oke. lokal di sana sangat-sangat menghitung waktu, jam kerja itu Hmm. jam berapa harus pulang. Sedangkan kita kalau ekspat itu, kalau lembur ya sudah lembur. Iya. Yang penting kalau misalnya di main island ada transport yang disiapkan dari pihak HRD. Kalau di private island ya yang penting istilahnya sudah apa namanya? Kita pokoknya poinnya adalah revenue dan Ya. kita masih bisa untuk bekerja for next day itu aja. Oke, ya. Apa Sementara ini, berbeda? sorry. Iya, iya. Sementara ini lokalnya benar-benar berjuang minta disejajarkan dengan ekspat. Jadi ada Mhm. kesenjangan yang sangat luar biasa seperti itu. Iya. Ya. Oke. Iya. Apa perbedaan yang paling mencolok antara sistem kerja di hotel di luar negeri dengan di Indonesia nih? Kalau di luar negeri kerjanya tuh benar-benar eh, kita apa namanya mix dengan tamu ya, istilahnya Ya. kita benar-benar fokus ke service ya. Tamu jangan sampai istilahnya komplain, itu yang Ya. paling diutamakan. Kalau di Bali kita lebih ke admin, Oke. lebih ke admin ya, lebih ke Iya. admin. Mhm. Ada sosok ya, ada yang lebih ke admin, ada yang lebih istilahnya mengarahkan kita untuk lebih ketemu dengan tamu. Kalau saya lebih senangnya ketemu dengan tamu, admin bisa dikerjakan setelahnya. Oke. However, kadang tuntutan di tim itu beda. Ada yang Iya. minta ini, ada yang minta itu harus diselesaikan segera dan mereka tidak mau tahu. Nah, itulah yang dihadapi di Bali tantangannya. Nah, kalau di luar negeri itu manajemen tuh lebih paham kita dalam keadaan istilahnya kalau sudah high season kita memang fokus ke guest service ya kita fokus di sana. Jadi Iya. tidak istilahnya manajemen tuh adjustable gitulah. Iya. By the way kita juga harus menyelesaikan deadline juga gitu. Iya, betul. Report dan segala macam ya di Iya, managerial responsibility ya. iya.
Pengalaman atau momen yang paling membanggakan selama bekerja di luar negeri itu apa? Di saat kita reach target ya, Oke. reach target dan tamunya happy, satisfied, apa namanya, feedback dari tamu, itu yang sangat-sangat, membuat kita semangat terus bekerja, seperti itu. Oke, iya. Itu ada timbal baliknya biasanya ada semacam kayak bonus lah atau apa gitu? Dengan apresiasi yang Biasanya sudah biasanya kita, ada tawaran seperti kayak berlibur di mana 2 hari, oh seperti seru. itu. Iya, Iya, iya. mhm, nggak boleh Oke. keluarin budget lagi dong. Iya. Apa nilai Terkecuali atau yang ya? terkecuali Ya. yang sudah 5 tahun bekerja, misalnya, dapat apa namanya, jenjang karir dan biasanya di situ akan ada negosiasi mau sekolah apa, mau kemana itu biasanya disupport oleh company pada saat itu, ya. Oke, iya. Apa nilai atau pelajaran terbesar yang dipelajari dari bekerja di berbagai negara? Apa yang bisa pelajari dari culture ya, culture Ya. dan, eee, bagaimana, masyarakat di sana memperhatikan kita sebagai pendatang bekerja dan, persahabatannya ya, Oke, friendship-nya, iya. ya. Artinya Selama ini beda saya, budaya. Mhm. Afrika tuh agak serem ya, apa Oke, iya. kalau kita bilang Afrika tuh agak serem ya. Heeh, Tapi betul. selama saya di Afrika itu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa memperhatikan istilahnya Oke, very care, iya. tanpa istilahnya, ada embel-embel, sangat-sangat pure care-nya, seperti Oke. itu. Ya, jadi negara yang di luar negeri yang pernah didatangin dan bekerja di sana, negara mana saja itu? Kalau saya pribadi lebih banyak ke Afrika ya, nggak tahu itu lebih suka ke Afrika, Iya. karena juga, opportunity-nya lebih di Mhm. Afrika side, Iya. dari Seychelles, South Africa, Zambia, dan Mozambik. Yang terakhir seharusnya ke Madagaskar. Hanya Oke. saja di Madagaskar, sampai sekarang spanya belum belum selesai atau belum dibangun, bahkan belum dibangun Oke. spanya, ya. Mungkin Mmm, kendala kemarin karena kita ada krisis ekonomi, kemudian corona gitu ya. iya Jadi ada corona, segala ya sekarang mhm. sekarang lagi ada perang Iya, perang betul, dunia betul. ketiga, ya Heeh, seperti heeh. itu. Jadi akhirnya ya dengan kondisi seperti itu ya politik dan kondisi dunia bisa memperlambat proses ya untuk development di negara Iya, itu. Iya, iya, iya. iya. Sekarang kan posisinya ada di Bali nih. Apa alasan yang sehingga Sukenari memutuskan untuk kembali ke Bali? Kalau dari alasan untuk kembali sebenarnya nggak kepingin kembali ke Bali. Kalau Sebenarnya ada ingin berkarir opportunity ya. terus di luar Iya, ya. betul, betul. Karena kalau kerja di luar itu benefitnya lebih Ya, lebih terjaga, mhm, juga wage-nya juga lebih jauh terjaga ya. iya, Kembali ke Bali itu, ada beberapa, personal reason, iya, ya dari saya sebagai orang Bali. Kalau iya, orang Bali itu ya, ada istilah ngayah, kita tidak bisa iya, menghindar, saya jalanin iya. aja. Oke. Eee, Hanya saja ada kegiatan juga di Bali, nggak mungkin saya Mhm. melepas, ya kita ada beberapa planning untuk, wellness dan, spa juga, ya. Oke, iya, iya. Jadi itu memang waktu itu memutuskan untuk, berhenti di luar negeri karena keputusan pribadi juga kan ya? Jadi akhirnya Iya, udah untuk menyelesaikan, apa istilahnya, menyelesaikan, pekerjaan yang di Bali yang harus diselesaikan, begitu ya? iya, Iya. Terus bagaimana rasanya kembali dan harus memulai proses pencarian kerja baru? Apakah memang sekarang, rencana untuk mencari pekerjaan baru atau memang, eee,
kerjaan atau sesuatu yang dilakukan di Bali itu sampai sekarang belum selesai, jadi harus lebih memutuskan untuk tinggal di Bali atau bagaimana nih? Seperti tadi saya bilang, sebenarnya nggak kepingin pulang dulu ya, karena Ya. kita juga kejar tayang ya istilahnya. Eh, Kalau dari segi pekerjaan, kalau pekerjaan sendiri yang dulu pernah dirintis, istilahnya masih sulit ya untuk apa namanya, untuk memulai lagi. Hanya saja saya mencoba untuk mencari pekerjaan lagi. Iya. Sepertinya tantangannya adalah sekarang rata-rata semua resort itu mencari kandidat yang lebih muda dan lebih istilahnya ya pengalaman ada, cuman masih jauh ya. Hanya saja mungkin dari pertimbangan mereka entah dari budget untuk wage-nya atau yang lainnya ya. Dia mereka tuh lebih resort-resort tuh lebih tertarik ke kandidat-kandidat yang masih muda-muda untuk di hire. Iya. Iya, iya. Jadi lumayan sulit untuk saya masuk ya ke Oke. Kalau ke di dunia Bali yang ya. ya Mm-mm. di Bali. Iya. Bahkan ada beberapa yang sudah linknya director itu yang sudah kuat-kuat di Bali linknya gitu. Jadi mereka Mhm. saling tolong menolong untuk memprioritaskan temannya sendiri untuk incas dan Oke. juga seperti itu kondisinya. Iya. Tuh. Bahkan kadang yang setauku sih banyak perusahaan yang memang lebih mempromosikan karyawan yang sudah bekerja di tempatnya untuk Ya, di posisi yang lebih senior, walaupun ya kalau kita dibilang siap atau nggak siap ya, itu yang memang aku rasakan ya itu memang terjadi waktu itu di tempatku. iya, iya. Iya. Bahkan Nah, kemarin saya iya. ngelamar manajer aja loh nggak bisa masuk. Iya, Manajer aja nggak bisa masuk iya, iya. seperti itu. Makanya sampai jangan coba-coba deh. Kalau kalau di Bali itu kalau nantang gaji Mm-mm. nggak usah deh. Iya, aku jadi ingat Kemarin waktu bahkan sempat ya, ditawarin itu oh, posisi sebenarnya iya, di advertising itu dia bilang mm, nyari spa manager. Setelah ke sana mm, interview datang, iya, beliaunya bilang kita nyari spa supervisor aja dan kamu harus handle tamu, which is fine handle tamu karena kita suka iya, ya pekerjaannya. Hanya saja mm, tawarannya itu tawaran gaji supervisor dikasih, padahal oke, belum lihat itu CV-nya, belum dilihat iya, CV-nya apa yang harus bisa mm, dikerjakan, iya, pengalamannya apa, pernah sekolah di mana, iya, apalagi tentang background wellness-nya tidak dilihat. Nah, setelah mm, setelah saya istilahnya beberapa hari sudah selesai interview di sana, baru dia naruh lagi apa advertisement-nya, advertising ke ya jobnya lagi. Baru dia bilang yang bisa yoga gitu. Jadi, oh baru oh, dilihat rupanya. iya, 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 Jadi saya bilang saya mau balik ke eh, istilahnya kerja dengan beliau, tapi iya, mungkin sudah tidak enak hati mungkin karena udah dua iya, kali kali ya. Mm, ya, iya, jadi kayak pengalamanku juga tahun berapa itu, ya di masa-masa kayaknya masa kembali dari luar negeri waktu itu begitu interview si perusahaannya bilang si manajemennya yang ketemu itu dia bilang oh kalau ini gajinya nggak kuat katanya. Jadi itu juga salah satu sisi yang kadang kita harus pertimbangkan ini ya. Jadi oh, ya udah berarti mungkin pasaran kita mau memang pasaran untuk ini untuk kelasnya luar negeri ya. Apalagi kalau kadang kita memikirkan umur juga. Kalau umur sudah cukup senior atau apa gitu dan ya apa berapa sih umur pensiun di Indonesia? 55 enam ya? puluh enam puluh enam lima. puluh ya. Itu juga mungkin mereka jadi pertimbangan mereka kali. Jadi kalau misalnya kita kerja kerja lepas kayaknya jadi konsultan gitu ya. Hmm. Kalau kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya Mhm, seumur-umur kita ini benar-benar masih energizing sekali untuk kerja iya. 10 tahun lagi. Kalau Mhm, menurut saya pribadi.
Iya, Karena kita motivasinya kan beda. Kita masuk ke perusahaan itu memang kita bukannya nantang gaji. Kita minta iya, gaji hanya relevan aja lah. iya, Relevan maksudnya setengahnya dari luar negeri itu enggak apa-apa gitu loh. Nggak iya, mesti harus full, setengahnya aja gitu loh. Karena iya, kita di Indonesia kalau bekerja tuh kan kita ditanggung maaf detail ya. iya. Ditanggung bensin pun sangat bagaimana memikirkan Ini. apa namanya, kalau misalnya mobil rusak itu kan lumayan biayanya. Nah, kita Iya, cuma dapat istilahnya bensin aja, iya, terus uang makan, dan itu uang makan juga nggak seberapa ya. Nah, iya, jadi kita sebagai manajemen bagaimana kita ngasih feedback ke tamu, how about iya. the food? Have you tried? Kita 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 nggak cukup apa namanya backup kita untuk bayar di restoran. Hmm, Sementara kalau kita iya, kerja di luar negeri, kita di backup untuk spend di restoran resort tersebut. iya, Jadi kita iya. bisa kasih tahu tamunya gitu loh. Oh, Hmm, makanan ini iya, begini, ini begini, ini begini. Nah, kalau di Indonesia tuh beda. Hanya expat iya, aja yang boleh makan di restoran, ya iya, kan? iya, Em, juga dari segi apa namanya caranya mereka melihat background kita juga entah kurang teliti iya, dari rata-rata dari manajemennya yang senior ya posisinya, entah mereka hanya arogan saja, hanya melihat hmm, sekilas aja dari atas aja dilihat, tidak di bawahnya tidak dilihat juga bisa saja. Em, dan dari sisi positif dan negatif ya sebenarnya kalau pengalaman dari luar masuk ke Indonesia tuh kan kita beda ya cara berpikir dan mindsetnya. Kita iya, istilahnya masuk ke perusahaan itu kita harus benar-benar fight for revenue ya. Pasti kita hmm, punya ide yang baru. iya, Nah, seperti iya, saya kemarin udah ada ide baru nih. Oh, iya, saya mau melakukan ini nih. Ternyata 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu eh, terima rejection. Terus saya iya, bilang selalu ini 2 kali saya terima rejection ya. iya, Saya iya. bilang, oke, saya terima rejection-nya nih, tapi Hmm, bisakah ngasih feedback di manakah sisi saya yang harus saya improve. Mereka iya, nggak pernah ngasih ngasih tahu kembali. hmm, iya, Entah mereka tidak bisa mencari kelemahannya atau entah apa. Karena saya bilang eh, basic yang saya mau dari sini iya, dan below ini. Jadi mereka bisa mempertimbangkan, tapi masih bisa negotiable, masih bisa iya, negosiasi gitu loh. Yang hmm, penting kita bisa kerja dulu, kita bisa apa namanya memberikan implementasi dah sesuatu yang baru di iya, dunia pariwisata seperti itu. betul, betul, iya, iya. Ya, itu memang ini ya, dunia hospitality Challenge dan banget dunia ya. pekerjaan ya, betul, berbeda. Iya, Iya, kan waktu itu yang skenario sempat punya usaha sendiri ya, usaha spa iya. wellness gitu ya. Itu berjalan berapa lama dan bagaimana akhirnya memutuskan untuk eh, berhenti atau stop dari ini atau tutup usahanya ini? Karena usahanya aku lihat itu kan sangat bagus loh, gitu dari segi tempat, setting dan segala macam. You are doing well in terms of the setup and everything. Ha, itu gimana nih bisa diceritakan nggak? Pertanyaan yang sangat indah menjadi recall aku. Oke, pertanyaan Ya. sangat bagus. Flashback ya. Saya Mhm. buka usaha 2020 Iya. bulan Januari. Oke. Sedangkan isu corona itu sudah membludak dari akhir tahun 2019. Iya. Dan saya kurang yakin kalau corona itu sampai 3 kali ulang tahun. Iya, Saya iya. pikir hanya Iya. 3 bulan, 6 bulan selesai. Akhirnya Mhm. keep going, fight. Jadi buka yang satunya lagi karena biar Iya. apa namanya, biar lebih banyak membantu teman-teman gitu awalnya. Iya. Dan biar tidak hanya di satu tempat, jadi bisa di rolling timnya seperti itu. Iya. Rencananya kemarin. Nah, maunya kemarin sih rencana mau bikin spa yang ya bukan spa dulu ya.
istilahnya punya sesuatu yang lebih uh, unik ke tradisi Bali itu maunya Ya. kemarin atau tradisi Indonesia. Hanya Ya. saja Corona ini memutar balik semua rencana seperti itu. Iya. Coba Iya. untuk bertahan sampai Mhm. 2003, tapi Iya. ada biasalah politik dari manajemen. Iya. Karena sudah dilihat udah ada mau perkembangan mulai menggeliat, Iya. akhirnya ya, karena kita selama hampir 3 tahun benar-benar berjuang ya untuk bertahan Iya. seperti itu Iya. kondisinya. Jadi Oke. karena itu masih fresh usaha baru dan Iya. masih banyak harus berjuang sebenarnya. Hanya saja Corona memutar balik semua rencana. Jadi Iya. mesti diikhlaskan. Iya. 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 Bagaimanapun juga ya. Memang itu jalan ceritanya, jadi ya harus ya dihadapi juga ya. Iya. Nah, sekarang tantangan khusus yang dihadapi dalam transisi karir sekarang ini bagaimana nih? Fokusnya mau Karir. kemana? Ya, fokusnya mau Oh, kemana? Ya, dan jenis pekerjaan apa yang akan dicari untuk saat ini dan di mana seperti itu. I'm like a bird. Iya. Nelly Furtado. Eh, eh, saya pribadi nggak membatasi mau kemana dan di mana. Eh, Hanya saja kita sebagai orang Bali kadang terbentur dengan situasi keleluhuran seperti Iya. itu. Ya, cita-cita sih masih kepingin terbang kemana yang masih bisa istilahnya relevan untuk bekerja. Ya. Iya. Em, Sementara di Bali, saya merencanakan juga lebih fokus ke wellness Iya. karena wellness itu sangat dalam dan luar biasa ya skupnya. Jadi masih konsentrasi di sana. Masih belum tertarik ke hal yang lain, masih di wellness aja. Oke, iya. Ya. Oke. Terus bagaimana mempersiapkan diri untuk peluang baru nih, baik secara mental atau profesional? Both ya, Iya. both ya. Dari Mhm. segi profesional Mhm. mengikuti semua training yang Iya. istilahnya yang bisa diikuti ya, Iya. sesuai dengan schedule, mempersiapkan diri dari segi knowledge dan Mhm. skill. Iya. Kalau dari segi yang satunya apa? Mental. Mental harus Iya. kuat. Bagaimana mempersiapkan diri dengan mental diri untuk peluang baru? Harus keep going semangat ya, menyemangati diri sendiri, jangan pantang menyerah, Iya. Iya. seperti itu. Karena Oke. dunia di luar itu tidak lembek. Keras Betul, tapi jangan betul. dihadapi keras. Semakin Iya, iya. dihadapi keras semakin benturan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang juga sedang mencari kerja atau mengalami fase transisi, apa pesan yang bisa disampaikan oleh Sekenari? Untuk di mana ini? Untuk di luar negeri atau di dalam? Untuk mencari kerja dalam hal umum ya, baik ke luar negeri ataupun ya mencari peluang baru lah istilahnya. Hmm. Untuk teman-teman, pesan saya sebelum mencari kerja, persiapkan diri sendiri dulu, persiapkan istilahnya pekerjaan apa sih sebenarnya yang mau dicari, seperti apa. Itu Ya, harus menjadi pertanyaan yang sangat-sangat dipertimbangkan sebelum mengapply atau mengirim CV ya. ya, Em, Tentunya setiap apa namanya lingkungan baru akan perlu penyesuaian. Jadi jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah merasa oh saya sudah tidak cocok. Karena ya. terkadang kita butuh waktu waktu lebih lebih banyak lagi. Mhm. Eh, Terutama kita kalau kerja di Sepa itu adalah kita sangat sangat dekat dengan satu dan yang lainnya. Jadi ya kita harus siap istilahnya mendengarkan dengan baik, jadi pendengar yang baik,
Ya, jadi teman di tempat kerja, bukan teman yang lain ya. ya, Jadi sangat-sangat istilahnya di SPA itu luar biasa dunia dari segi timnya. Jadi perlu perlu sangat sangat dipertimbangkan. Jangan mengambil keputusan secepat kayak seperti membalikkan telapak tangan ya. mhm, Dan semangat terus belajar karena dunia sepatu sangat-sangat luas. Kalian ya, itu bisa mempelajari, kita hampir setengahnya, bahkan melebihi dokter ya kita, karena kita juga iya, bekerja untuk mental, ya iya, bagaimana mentalnya menyenangkan orang, tamu, bagaimana iya, tamu itu bisa rileks ya. iya, Maaf tadi menyenangkan tamu bukan dalam artian tanda kutip ya, iya, menyenangkan dengan segala cara tidak, dengan cara iya, profesional, yaitu iya, dengan mengasah skill yang baik, knowledge yang iya, baik, wawasan yang mhm, baik. iya, Terutama teman-teman kita di Bali nih, jangan sungkan-sungkan iya, belajar bahasa Inggris. Keep iya, going, explore, mhm, ya. mhm, Jangan mhm. hanya mentok yes, no, good, fine, turn over, turn around. Iya, Harus harus berkembang ya. iya, betul, betul, oke. Jadi jika ada kesempatan baru untuk ke luar negeri, apakah sudah siap nih untuk berangkat ke luar negeri? Siap nggak siap? Siap ya. Siap. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apa mimpi besarnya yang sebenarnya ingin capai dalam hidup atau dalam karir? Wow, Jadi keren. kalau kita ngobrol di publik itu nanti ya As Tenggara terwujud dengan lebih cepat, lebih mudah. Mimpi saya dari dulu, Iya, iya. I have dream I would like to have my own wellness academy. Wow, it's very nice ya. Probably Ya, collaborate with you one day, one night hopefully ya in the let's do future. that. Yes, we never knows ya. Iya, oke, ya. Uh, It's a nice that's dream my karena dream, iya, my iya. my my plan. Yeah, if God give Iya, me the chance, I yes. would like to build my own company, and Mhm. also other side, I would like to help people as well. Iya, Uh, when we like are on the education side, yeah, people can yeah, be developed, right? From zero become something. Yeah, true. yeah, Yeah, ya, karena modal and ilmunya ada. kita And udah what else? bekerja lama ya, passionnya udah tahu kita di mana. Ya, Jadi mau sharing itu semua experience ke teman-teman yang generasi baru, generasi muda, ya. iya, iya, Terutama wellness academy belum ada ya, iya, betul. Hmm. belum Jadi ada. wellness bukan hanya tahu cara pijat saja atau apa, tapi mencakup semuanya ya. Bahkan Ya, wellness itu bisa berhubungan dengan bagaimana meningkatkan lifestyle kehidupan orang lain itu biar lebih sehat lagi, baik dari ya, pengajaran pola makan, bagaimana dia melakukan physical activity, baik dari yoga atau apa untuk mental ininya, untuk physical ya, health-nya, juga ya, untuk mental health ya. Kita buat meditasi atau apa dan baru tekniknya itu ya salah satu yang dengan touch itu ya dengan pemijatan ya. Mm-mm. Iya, that's sepertinya very nice sekarang dream. Mhm, eh, pemijatan yang masih paling bagus yaitu dari mhm. kayaknya sepertinya dari sentuhan dari orang Indonesia ya. Iya, Asia itu, iya, Indonesia itu paling Asia. ini, ya, reputasinya memang sangat tinggi. Bahkan negara-negara luar itu pun bercermin ke kita juga untuk Hmm, iya, menggali tradisi kita, karena pemijatan itu dulu dari nenek moyang kita ya, mijat ke cucunya, ya, mijat ke iya bayi yang baru lahir dan seterusnya gitu. Dan akhirnya kita ya, jadinya punya base yang kuat sebenarnya untuk mendevelop skill ilmu ini untuk dibagikan ke generasi selanjutnya dan dengan ilmu ini ada value dan value-nya bisa menghasilkan uang kan gitu istilahnya kalau kita ya. berbicara masalah bisnis. Betul betul. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kah yang lain?
Semangat terus. Iya. Jangan pernah melihat sesuatu itu jangan berpatokan dari umur. Mhm. Iya. Seperti tadi ada salah satu mantan staf saya nanya, Iya. Ibu saya mau ini, mau belajar ini, apakah nanti saya diterima? Loh, kenapa mundur duluan pertanyaannya? Saya bilang begitu. Yang penting Iya. ada niat belajar, Mhm. ada biaya, ada Iya. waktu, Iya. bisa fokus, itu aja modalnya, saya bilang itu. Iya. Jadi jangan merasa umur jadi kendala, background jadi kendala. Keep going, moving forward. Iya. Betul. Percaya diri, confident. Betul, betul. Ya, Oke. jangan mundur teratur sebelum mencoba. Iya, betul. Terus keep going. Biar Ya, nanti pasti ketemu jalan kan gitu ya istilahnya. iya, iya, benar. Ya. Oke, terima kasih banyak atas ceritanya yang sangat jujur dan menginspirasi. Semoga lewat video ini teman-teman yang sedang dalam fase mencari arah baru bisa merasa tidak sendirian dan tahu bahwa setiap langkah hidup yang punya pelajaran dan peluangnya sendiri. Untuk yang nonton, jangan lupa like, comment, and share video ini. Siapa tahu ada kesempatan atau koneksi kerja yang bisa terbuka untuk narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Migrant Journey, tempat di mana kisah-kisah perantau Indonesia hidup dan memberikan inspirasi.